Pemirsa, 3 Agustus 2025, Kabupaten Pati, Jawa Tengah bergejolak. Bupati Sudewo didesak mundur, menyusul gelombang protes rakyat yang dipicu kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Aksi protes bahkan berujung bentrok antara masyarakat dengan aparat. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Pati. Di Semarang, Jawa Tengah, Cirebon, Jawa Barat, Jombang, Jawa Timur, hingga Bone, Sulawesi Selatan. Lonjakan PBB memantik kegusaran. Narasi PBB melonjak tinggi juga muncul di Banyuwangi hingga Jeneponto. PBB merupakan andalan pendapatan asli daerah. Jadi tidak heran bila melambungkan PBB dinilai sebagai jalan pintas mendongkrak PAD. Saat mengumumkan kenaikan PBB Mei lalu, Bupati Pati beralasan PBB Kabupaten Pati terkecil dibandingkan daerah tetangga, Jepara dan Rembang. Padahal wilayah Pati lebih besar. PBB Pati hanya 29 miliar rupiah, PBB Rembang 50 miliar rupiah, dan Jepara bahkan 75 miliar rupiah. Kenaikan PBB membuat kas daerah penuh, namun rakyat mengeluh. Kebijakan fiskal yang kontroversial berpotensi menjadi gejolak sosial. Dan inilah top issue untuk Anda. Ya, pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Ada Managing Director Paramadina Public Policy Institute, ada Mas Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Mas Umam. Terima kasih atas waktunya, dan juga ada pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan. Selamat malam, Prof. Jo. Terima kasih atas waktunya. Malam, Prof. Dan telah bergabung juga narasumber kami dari sambungan Zoom. Ada Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, dan juru bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Heta Mahendrati. Selamat malam, Mbak Heta. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan baik, terima kasih atas waktunya, dan juga Pak Muhammad Rifki Nizami akan segera menyusul. Tapi kita akan mungkin awali perbincangan ini dari sudut pandang warga terlebih dahulu ya. Mungkin kita bisa ke Mbak Heta terlebih dahulu. Mbak Heta, mungkin boleh diceritakan Mbak kembali kasus-kasus korban lonjakan PBB di Cirebon. Apa yang terjadi di sana Mbak? Memang sudah terjadi 2024, tapi katanya sampai ada yang serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Betulkah Mbak? Jadi terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Bapak, kami berjuang dari tahun 2024. Emang itu terkait adanya Perda nomor 1 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh PJ Wali Kota saat itu, yang mengatakan bahwa PBB naik untuk keseluruhannya hampir dari mulai 40% hingga 1000%. Dengan perjuangan kami dimulai tanggal 25 Maret tahun 2024, kami melakukan urun rembuk yang dimana dihadirin juga saat itu oleh Ketua BPKP dari Kota Cirebon, Bapak Mastara. Hanya saja tidak menemukan titik temu. Akhirnya tanggal 26 Maret kami mencoba mengikuti sosialisasi di gedung Sekda. Itu pun juga tidak ada titik temu. Akhirnya tanggal 7 Mei 2024 kami memohon untuk dilakukan hearing bersama Dewan dan eksekutif saat itu. Hanya saja sampai kami keluar dengan petisi kami saat itu. Ada bahkan di dalam petisi kami ada memohon untuk jika tidak tuntutan kami tidak dikabulkan, maka adalah mosi tidak percaya kepada PJ saat itu. Hanya saja ya kembali lagi kami hanya bisa berteriak dan kami tidak didengar saat itu. Apa yang terjadi mungkin Mbak Heta saat itu? 2024. Mungkin bisa lebih jelas lagi apa yang terjadi saat itu sampai akhirnya banyak warga yang merasa menjadi korban. Maksudnya apa yang benar-benar terasa pada saat itu kenaikannya, dan bagaimana juga misalnya dengan kualitas sarana prasarana di sana? Apakah memang ada perkembangan, Mbak? Jadi kalau ditanya ada perkembangan atau tidak, memang prasarana di Cirebon untuk saat itu memang tidak, jalan banyak yang rusak. Yang paling kelihatan adalah jalan. Dan PJU saat itu banyak beberapa titik yang mati juga. Dan kami berusaha apa yang bisa diberikan oleh Kota Cirebon, pemerintah Kota Cirebon untuk warganya. Hanya saja saat itu mungkin kami
kami paham dengan keadaan Kota Cirebon yang mengatakan bahwa terjadi pendapatannya berkurang atau defisit seperti itu. Hanya saja bukan itu yang kami mau, tapi bahwa tolonglah kenaikan ini minimal tidak memberatkan masyarakat. Dan bahkan kami ada beberapa dari pejuang kami, hanya seorang tukang las, Pak. Rumahnya dinilai 1 miliar dengan NJOP-nya. Sedangkan kalaupun dijual sampai beliau mengatakan, sok Bapak beli aja rumah saya 1 miliar, kalau memang rumah saya dinilai 1 miliar. Beliau dengan pendapatan per hari hanya 100 ribu, belum dipotong uang makan. Beliau harus bayar PBB 2 juta sekian dari awalnya hanya 300 sekian. Baik. Bagi dia sangat memberatkan sekali. Dan Pak Surya Pranata yang mungkin kenaikannya adalah 1000%, di mana dia harus membayar dari awal ada 6,3, kemudian beliau harus membayar 64 juta. Pemerintah dengan adanya kami berteriak, pemerintah akhirnya memberikan stimulus dan diskon. Oke. Sebetulnya bukan itu, Bu. Tapi adalah bahwa perhitungan mereka terkait kenaikan PBB ini awal mulanya, bencana ini awal mulanya dari perhitungan NJOP yang tidak masuk akal. Kenapa kami katakan tidak masuk akal? Contoh dari rumah Pak Yayat itu, seorang tukang las yang penghasilannya hanya 100 ribu per bulan, ini rumahnya dinilai 1 miliar sekian. Baik. Bagaimana sampai beliau mengatakan sok beli rumah saya saja. Dan pemerintah jawabannya apa? Kan enak, Mbak. Dengan nilai NJOP tinggi, Bapak nanti jualnya tinggi. Pertanyaan saya kepada Bapak-bapak yang ada di sini, Bapak Komisi 2, Ketua Komisi 2. Apakah kami semua mau jual rumah? Ataukah kami semua akan jual aset? Kan tidak, Pak. Jadi perhitungan NJOP mereka itu memakai harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Baik, baik. Padahal Dipahami, dan ini Pak Rifki sudah bergabung, Mbak Heta. Mungkin kita bisa langsung lempar ke Pak Rifki ya. Pak Rifki sudah bergabung di sini. Pak Rifki, tadi Mbak Heta menanyakan bagaimana ini, apakah memang rumah kami biarlah dibeli saja karena harga yang tidak masuk akal itu? Saya tentu tidak bisa menjawab berdasarkan kasus per kasus. Posisi Komisi 2 DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang memiliki tugas konstitusional dalam urusan pemerintahan dalam negeri, kami melihat fenomena kenaikan pajak yang merupakan hak dan kewenangan pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten kota di beberapa tempat di Indonesia, itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ini menandakan bahwa kemandirian fiskal daerah sangat rendah dibanding dengan transfer keuangan daerah yang selama ini diberikan oleh APBN kepada daerah-daerah di Indonesia. Kalau kita lihat portofolio 545 provinsi kabupaten kota di Indonesia, itu hanya lebih kurang 30% provinsi kabupaten kota yang memiliki kemandirian fiskal atau pendapatan asli daerahnya di atas 60% di dalam APBD-nya. Sehingga kemudian 70% dari daerah kita di Indonesia itu rata-rata sangat tergantung dari transfer dana APBN kepada daerah. Ketika APBN dilakukan refocusing dan efisiensi anggaran untuk kemudian mendanai berbagai macam program-program strategis pemerintah pusat, maka salah satu konsekuensinya adalah transfer keuangan pusat ke daerah menjadi mengecil angkanya. Dan itu yang kemudian membuat postur APBD menjadi kecil. Nah, karena postur APBD-nya kecil, sementara janji-janji kampanyenya banyak, maka salah satu ikhtiar yang dilakukan barangkali
adalah menaikkan pajak daerah. Tetapi kemudian ada catatan yang kedua juga yang harus kita berikan, bahwa menaikkan pajak daerah itu basisnya tidak melihat pada kondisi realita ekonomi dan keuangan yang ada pada masyarakat. Jadi Sehingga melihat pada apa kalau pajak begitu, Pak? daerah, ya kalau itu ditanyakanlah kepada kepala daerah yang menaikkan masing-masing. Saya belum selesai nih, saya belum selesai. Oke. Ya, karena itu kemudian terjadilah kontraksi kebijakan, baik yang disampaikan oleh masyarakat melalui forum-forum yang tadi dilihat di kota Cirebon, ada aksi demonstrasi di Pati, ya, maupun kemudian melalui jalur-jalur politik formal, melalui DPRD dan seterusnya. Nah, karena itu saya kira peristiwa yang sekarang terjadi di banyak tempat di Indonesia ini harus menjadi refleksi kita dalam konteks berpemerintahan, terutama berpemerintahan daerah. Baik. Bagaimana di satu sisi pemerintah daerah, terutama bupati, wali kota, dan gubernur yang baru terpilih tahun 2024 kemarin, itu bisa lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah. Dan yang kedua yang paling penting adalah kita semua sebagai bagian yang utuh dari satu pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia nggak boleh kemudian mengedepankan ego sektoral. APBN itu sekarang dihajatkan untuk banyak sekali program-program strategis pemerintah nasional pusat yang basisnya kan juga di daerah. Makan bergizi gratis itu di daerah, sekolah rakyat di daerah, koperasi merah putih di daerah. Kendati uangnya nggak dikasihin kepada bupati dan wali kotanya, tetapi kemudian di-dropping kepada para penerima. Nah, bagaimana kemudian bupati, wali kota melalui para gubernur masing-masing itu bisa menselaraskan program-program yang ada untuk kemudian mendorong agar kesejahteraan rakyat bisa dilakukan. Sehingga fokus lain yang selama ini mungkin belum bisa dibiayai oleh APBN dengan cukup baik, tadi contohnya infrastruktur daerah, perbaikan jalan, jembatan yang merupakan kewenangan kabupaten, itu bisa didorong. Sisanya biar kemudian dijadikan program-program yang dihajatkan atau dibiayai oleh APBN. Baik ya. Menarik tadi pembahasan juga dari Pak Rifki, ada kemandirian fiskal dan lain sebagainya. Memang betul ini wewenang otonomi daerah ya, dengan raja-raja kecilnya itu para kepala daerah. Dan tadi juga ada perkataan bahwa kenaikan PBB ini tidak bisa berpatokan dari kondisi ekonomi dari masyarakat, tergantung pada daerahnya masing-masing. Nah, Prof. Jo melihatnya bagaimana ini soal kemandirian fiskal, apakah memang kita bermasalah dan apakah ini juga persoalan dari potret bulam otonomi daerah dengan raja-raja kecilnya? Oh iya, jadi kalau soal kemandirian fiskal itu memang barang yang sudah lama. Ya, jadi kira-kira ketika kita membentuk daerah otonom dulu tidak memperhitungkan aspek kemampuan daerah, tapi lebih karena faktor politis. Itu kan lahir DOB setelah reformasi ya, lebih dari 200-an. Nah itu karena sifatnya politis, daerah itu dimekarkan. Tetapi sebetulnya kemampuan fiskalnya tidak mencukupi untuk bisa membiayai urusan pemerintahan daerahnya. Nah, oleh karena itu maka daerah-daerah itu lalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, ya, dana TKD namanya, transfer ke daerah untuk belanja pegawai, DAU, ternyata kondisinya juga sekarang mungkin untuk mengecil bikin jalan, ya kan, DAK, fisik. Nah, tiba-tiba ada kebijakan pemerintah nasional yang baru karena presiden baru kan, ada Inpres nomor 1 2025 yang keluar mendadak di awal pemerintahan di awal tahun. Bupati ini baru pada naik ya pada bulan Februari 2025 dilantik. Nah, kemudian yang dia lihat adalah APBD-nya, kasnya itu berkurang karena tidak jadi ada dana transfer sekitar 51 triliun. Ya, untuk semua daerah otonom itu, ya. Tidak jadi atau tidak dikurangi? jadi, ya, yang 51 itu udah tidak jadi karena diambil oleh pusat untuk kepentingan strategis nasional kan itu tadi. Nah, efisiensi alasannya. Nah, tetapi kawan-kawan bupati ini terkadung janji nih sama rakyat ketika kampanye kemarin di bulan November 2024. Lalu berusaha memaksakan untuk bisa tetap bangun jalan, bikin jembatan, rumah sakit.
uang sudah nggak ada. Lalu jalannya apa? Nah, konsultasinya sama kepala desa, sama camat, sama perangkatnya, naikin aja pajak, Pak. Nah, gitu, naikin pajak PBB sampai 250%, ada yang sampai 1000%, bahkan ada daerah tertentu yang sampai segitu. Nah, itu tadi kasus di banyak tempat mendapat protes dari rakyat. Karena memang nggak masuk akal kalau tiba-tiba naikin pajak sebanyak itu. Yang paling masuk akal adalah bagaimana? Dia harus ngomong sama rakyatnya, ini uang nggak ada, jalan nggak bisa kita bangun dulu ya. Ya, jangan marah sama saya, karena uang tidak cukup. Kita harus cari dulu, meningkatkan PAD butuh waktu, tapi saya nggak mau naikin pajak. Nah, itu sebetulnya kalau didialogkan, dikonsultasikan, mungkin tidak akan gaduh seperti sekarang. Baik. Jadi ini karena keadaan yang terpaksa, tapi apakah bisa dimaklumi, Mas Umam, seperti itu? Apakah memang rakyat yang harus menjadi korban? Kalau memang ada cara lain, misalnya dialog tadi. Iya, kalau apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Jo, saya pikir itu justified. Karena sebenarnya basis dari desentralisasi, Mbak Maria, itu harusnya menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau local good governance. Karakter dari local good governance itu adalah partisipasinya itu cukup signifikan, termasuk juga dalam konteks budgeting. Kalau kemudian bisa lahir sebuah skema participatory budgeting yang memang juga transparan, accountable, saya pikir masyarakat juga bisa memahami itu. Nah, problemnya ketika kemudian proses partisipasi itu tidak ada, maka kemudian muncul keajaiban-keajaiban seperti ini. Tiba-tiba ada kenaikan yang luar biasa. Banyak luar biasa dan kemudian semuanya dihadapkan pada realitas yang tidak mudah. Tetapi memang apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rifki juga, bahwa itu adalah sebuah evaluasi yang cukup signifikan, sangat fundamental terhadap proses desentralisasi yang berjalan di Indonesia praktis sudah sekitar 20-an tahun ini. Memang kalau misal realitas 70% daerah yang kemudian sifatnya masih sangat dependent ya, sangat bergantung pada kewenangan secara fiskal, secara keuangan dari pemerintah pusat, maka itu harus kemudian menjadi evaluasi cukup serius. Ditambah lagi, dulu desentralisasi itu dilakukan misalnya dalam konteks pilkada langsung, dulu dipikir bahwa kalau misal kemudian di pilkada dipilih secara langsung, rasa-rasanya tidak mungkin rakyat segitu banyak akan dibayar semuanya. Dan ternyata realitas per hari ini dalam situasi politik transaksional yang luar biasa, ternyata itu mungkin terjadi. Sekian desa, sekian kecamatan dibayar semuanya. Nah, situasi seperti itu yang kemudian membuat banyak sekali kepala-kepala daerah kemudian mencoba untuk berpikir instan. Mereka tidak lagi kemudian mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif, lebih kreatif, misalnya dengan optimalisasi BUMD, kemudian optimalisasi potensi daerah lewat pariwisata dan lain sebagainya. Waktunya juga sangat terbatas dan sementara ekspektasi mereka untuk mengembalikan ongkos politik yang sedemikian besar itu kalau misal bisa secepat-cepatnya. Jadi tidak hanya soal infrastruktur nih Mas Umam ya? Ini sangat kompleks, sangat kompleks. Nah, situasi itulah yang kemudian menghadirkan kecenderungan para kepala daerah untuk mengambil langkah yang rasa-rasanya sangat instan dan juga cenderung pragmatis, sehingga kemudian akhirnya mengorbankan masyarakat di lingkaran sekitarnya, dan saya pikir hal itu sangat-sangat tidak begitu logik dalam konteks kebijakan maupun dalam konteks kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Iya, dan makanya itu pemirsa, unjuk rasa memang menolak lonjakan pajak bumi dan bangunan atau PBB di sejumlah daerah berujung ricuh. Misalnya di Pati, Jawa Tengah, massa membakar mobil, merusak pagar dan memecahkan kaca jendela kantor Pemkab. Dan juga itu terjadi di Bone, Sulawesi Selatan. Massa bentrok dengan aparat keamanan saat berupaya menembus kantor bupati. Massa bahkan menyiapkan aksi besar-besaran untuk menolak lonjakan PBB. Nah, mungkin kita akan kembali bertanya kepada Mbak Heta di sini. Kan Wali Kota Cirebon sebenarnya sudah mengembalikan PBB ke tarif 2023. Ini adalah kejadian yang terjadi di tahun 2024. Apakah warga sudah puas sekarang, Mbak? Terima kasih atas waktunya. Dari pernyataan yang sudah beredar bahwa Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak Edo, akan mengembalikan PBB ke tahun 2023, hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak Wali Kota Cirebon terkait akan dikembalikannya PBB ke tarif 2023.
Nah, tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, 1000% ya Mbak Heta ya? ini adalah harus ada dialog. Ya. Jadi belum ada kepastian. Belum ada kepastian dari pemerintah daerah, Pak Edo, terkait akan dikembalikannya PBB di tahun 2023. Tadi saya sedikit Mbak, ada yang ingin saya tanyakan bahwa ini tuh harus ada dialog dengan masyarakat. Justru ini Pak, bahwa saya ingin bertanya bahwa PBB yang terjadi di Cirebon ini sangat di luar nalar. Karena kenaikannya oleh PJ wali kota saat itu. Jadi Perda nomor 1 tahun 2000 saat itu. Ya. Mbak Heta, suaranya tadi sempat terputus, mungkin boleh diulangin Pak Mbak Heta pertanyaannya? Dengan agenda bahwa pembentukan PJ atau pembentukan Perda tersebut naik. Ya. Ya, halo? Ya, halo. Pertanyaannya, halo, sudah dengar? Sempat tidak jelas, Mbak. Mungkin boleh diperjelas kembali singkat, Mbak, pertanyaannya. Halo? Ya, sepertinya ada. Ya, sayang sekali sepertinya ada gangguan suara dengan Mbak Heta. Nanti mungkin kita akan coba lagi. Prof Jo, ada tanggapan tadi dari soal kasus, kekhawatiran ya. Ternyata masih belum, masih belum berubah. Kita pikir sudah ini. Iya, nggak bisa juga kalau pemerintahan itu kan memerlukan waktu, ada birokrasi, ada pembuatan perkada baru. Nah itu kan sudah ada arahan dari gubernur, diskusi, arahannya konsultasi wali kota baru ya, yang menyatakan bahwa tidak akan menaikkan. Jadi dan dia sepakat. Nah itu harus ada proses untuk menerbitkan SK baru, ya perkada baru maksudnya. Nah ini yang mungkin belum. Jadi baiknya memang masyarakat terus menyuarakan supaya segera direalisasikan, terbitkan perkada baru tentang berlakunya PBB P2 itu sesuai dengan tarif yang sebelum dinaikkan, yaitu 2023. Jadi saya kira memang penting masyarakat terus rewel meneriakan ini supaya segera diterbitkan perkada baru. Oke, kalau soal kenaikan PBB ini sebenarnya Mas Umam itu harusnya kalau ingin ada kenaikan itu apa sih yang harus dilakukan oleh kepala daerah? Apa misalnya pertimbangannya? Kalau memang tidak melihat pada kondisi ekonomi masyarakatnya, terus melihat pada apa dong? Ya, memang ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan. Pertama dari aspek legalitas. Memang sekali lagi ini perlu dikelirkan ya, karena di beberapa kejadian memang itu didasarkan pada perkada. Artinya peraturan kepala daerah dan itu bisa secara unilateral dikeluarkan oleh kepala daerah tanpa kemudian membutuhkan approval dari pihak DPRD. Tetapi kalau misal bicara tentang konteks kebijakan yang sangat strategis dan melibatkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya memang tidak menggunakan perkada tetapi perda, peraturan daerah. Artinya juga sebaiknya memang melibatkan DPRD dan kemudian bagaimana partisipasi masyarakat, harus ada proses dialog dengan sejumlah stakeholders masyarakat di tingkat lokal, dan kalau misal itu bisa dilakukan, saya pikir proses komunikasinya akan baik. Nah itu yang pertama, aspek legalitas. Yang kedua, aspek kepatutan dan juga keadilan. Kalau misal kemudian ada kenaikan dan bisa dijelaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah, tentu bisa diterima. Tetapi kalau misal asas kepatutannya ada yang 250%, 1000%, 1250%, itu kan sesuatu yang jangankan para pengusaha, masyarakat sendiri juga akan dibuat kejut-kejut. Dan itu impact-nya bukan hanya dalam konteks bagaimana keseharian masyarakat, tetapi juga berdampak serius terhadap bagaimana iklim investasi di tingkat lokal, bagaimana kemudian kepercayaan, daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu hal-hal seperti itu hal yang sangat fundamental. Kalau misal kemudian itu bisa di take over dengan baik, saya pikir prosesnya akan bisa jauh lebih smooth. Tapi kalau misal tidak, apa yang terjadi saat ini di beberapa daerah akan terjadi instabilitas politik lokal. Dan kalau misal kemudian proses politiknya sudah bergulir, itu sudah ego antar elit yang bermain.
Kalau sudah ego antara elit yang bermain dan masyarakat juga begitu terlibat dalam proses itu, maka akan terjadi instabilitas keamanan. Nah, ini kita tidak berharap yang terjadi di Cirebon, di Bone, di Pati, dan di daerah yang lain itu kemudian bergulir dan akhirnya akan menstimulasi gejala-gejala revolusi sosial pada tingkat lokal yang justru sangat tidak produktif dalam konteks pembangunan ekonomi ke depan. Baik, kita masih akan lanjutkan ya. Perbincangan ini masih banyak sekali yang bisa dibahas, pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Top Issue, pemirsa. Untuk meredam kegaduhan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian cepat berkoordinasi dengan kepala daerah terkait tarif PBB. Mendagri mengingatkan agar bupati dan wali kota mematuhi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Mendagri juga membuat diskresi agar seluruh kabupaten kota yang akan menaikkan nilai jual objek pajak PBB P2 melapor ke Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di Dirjen Keuangan Daerah. Kebijakan daerah yang merupakan anggaran, pajak misalnya ya, retribusi, itu ada proses sosialisasi. Kedua, mempertimbangkan betul dampak kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang kita nilai. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja. Jangan bertahap, itu selama penghitungan NJUP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip. Ya, Pak Rifki, mungkin dari sini kita bisa melihat apakah memang apa nih akar persoalannya sebenarnya? Apakah memang Kemendagri merasa kepala daerah ini kurang sosialisasi, agak nakal begitu ya di sini, atau sebenarnya Kemendagri yang lalai kontrol? Kalau kita membaca secara normatif ketentuan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, memang kan kita mengenal beberapa jenis pajak dan retribusi yang kemudian dibagi berdasarkan urusan kewenangan. Ada yang merupakan kewenangan pusat, provinsi, kabupaten, kota. Nah, selama ini karena itu merupakan kewenangan dari kabupaten kota misalnya, dan produk hukum untuk kemudian menjadi dasar bagi terbitnya pajak yang merupakan kewenangan bupati dan wali kota itu bukan peraturan daerah, maka memang alat kontrol yang bisa dilakukan oleh pemerintahan yang lebih tinggi, apakah itu gubernur termasuk pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, menjadi lebih longgar. Bahkan hampir tidak ada kalau dalam bentuk perkada dan seterusnya. Nah, justru peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan hari ketika misalnya terjadi lonjakan prosentasi yang sangat besar terkait dengan pajak-pajak daerah ini membangun kesadaran kita bersama bahwa memang controlling dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam skala dan dosis tertentu itu harus terus dilakukan. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, terutama Saudara Menteri Dalam Negeri, untuk kemudian menugaskan Saudara Dirjen Bina Keuangan Daerah untuk melakukan kontrol, termasuk mungkin membantu penyiapan instrumen dan indikator terkait dengan bagaimana mekanisme dan formula peningkatan pendapatan daerah, termasuk di dalamnya pajak daerah, agar pada satu pihak kita menuju pada kemandirian fiskal, pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah pada umumnya meningkat, tapi pada sisi yang lain masyarakat tidak menjadi korban. Tadi Mas Umam misalnya memberi contoh, bagaimana kepala daerah itu mampu memerankan badan usaha milik daerah sebagai salah satu instrumen peningkatan penerimaan daerah. Yang kita juga tahu dari total 1.571 BUMD yang ada di Indonesia, itu lebih dari 70%-nya sakit. Tiap tahun minta penyertaan modal dari APBD, tapi kemudian penyertaan modal itu hanya digunakan sebagian besar untuk membiayai operasionalisasi BUMD, menggaji dewan komisaris, dewan pengawas, dewan direksi, karyawan, yang kemudian kalau kita lihat dari teori cost and benefit ya, cost-nya terus minta ke APBD,
tapi benefitnya, keuntungannya dalam bentuk dividen nggak pernah dilakukan. Nah, karena itu problem ini sebetulnya problem besarnya adalah bagaimana kemampuan daerah, kepala daerah, beserta seluruh perangkatnya, DPRD, provinsi, kabupaten, kota itu mampu kemudian mengikhtiarkan celah-celah pendapatan daerah yang selama ini mungkin tidak digarap dengan cukup optimal. Pada sisi yang lain, ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa ketergantungan APBD terhadap APBN itu tidak selamanya bisa kemudian dilakukan. Ketika Presiden sebagai the Chief of Executive, kepala pemerintahan tertinggi, ya menginginkan ada program-program strategis nasional yang sekali lagi tadi saya katakan lokusnya juga ada di daerah. Itu kemudian ternyata kepala-kepala tidak sanggup untuk menginstrumentasi bagaimana kemudian program-program strategis nasional ini bisa juga dianggap sebagai bagian dari cara para kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota itu bisa menyuguhkan berbagai macam hidangan program untuk rakyatnya. Kita terlanjur mendikotomikan selama ini pasca otonomi daerah, pasca Undang-Undang 22 tahun 1999. Prof. Jo nanti bisa menambahkan. Kita terlanjur mendikotomikan kewenangan. Yang ini milik daerah sebagai kewenangan otonom, yang ini milik pusat. Kalau kemudian sebagai kepala daerah tidak melaksanakan kewenangan otonom, seolah-olah kita tercerabut marwah dan harga dirinya sebagai kepala daerah. Padahal konsepsi kepala daerah dalam negara kesatuan yang berotonomi menurut pandangan saya tidak begitu. Baik. Mungkin Mas Umam silakan tanggapannya, dan juga sekaligus ini berarti peran DPRD bagaimana, check and balance-nya juga bagaimana begitu? Ya, karena kita menganut sebuah sistem ya, dalam konteks ini bagaimana eksekutif dan legislatif itu bisa menjalankan sebuah pemerintahan yang efektif. Memang di dalam konteks kebijakan publik yang strategis itu tidak serta-merta kemudian ditimpakan semua akuntabilitasnya kepada kepala daerah. Memang DPR juga harus kemudian in charge di situ. Nah, oleh karena itu di sejumlah contoh tadi yang disampaikan oleh Mas Rifki, bagaimana kemudian problem-problem yang dihadapi terkait dengan BUMD, maka itu penataannya juga harus dilakukan secara transparan, secara akuntabel, supaya kemudian tidak menjadi rent seeker environment dalam konteks ini politik transaksional, bukan di akar rumput, tetapi di level elit lokal itu sendiri. Nah, di saat yang sama juga harus dipantau secara ketat, karena banyak juga sebuah pendekatan-pendekatan yang tampaknya populis, tapi sebenarnya juga itu menjadi sebuah langkah yang agak dibilang pragmatis, tapi juga bisa berdampak serius terhadap keuangan daerah. Misalnya di banyak daerah yang tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai, ada sejumlah inisiatif misalnya dari kepala daerah untuk melakukan rekrutmen honorer. Yang tampaknya oke-oke saja, tetapi dalam konteks kebijakan publik tingkat lokal itu menjadi sarana, instrumen untuk mengakumulasi kekuatan dana, karena ada elemen-elemen yang kemudian mencairkan dalam tanda kutip itu sebagai alat fundraising dalam konteks pendanaan yang kemudian barangkali transparansinya juga perlu dipertanyakan. Ada juga yang kemudian memainkan tukin pegawai di daerah, ada juga yang kemudian melakukan jual beli jabatan di tingkat lokal, dan salah satu yang kemudian sekarang muncul adalah pajak yang lipatannya itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu local base revenue ini itu harus betul-betul dipikirkan bersama. Memang ini menjadi tugas semua pihak, terutama memang dari Kemendagri. Jangan sampai kalau misal 20 tahun kita menjalankan desentralisasi, yang kemudian sehat itu masih 30%, yang dulu ya sudah 30% itu artinya kan tidak terjadi ekstensifikasi, tidak ada kemajuan yang signifikan. Nah, bagaimana yang 70% itu berkembang, let's say ada 15% bertambah yang kemudian semakin kuat dan lain sebagainya. Misalnya di dalam konteks penguatan local revenue base itu, mulai dari BUMD tadi ya, kemudian terkait dengan konteks ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif tidak banyak yang kemudian mencoba untuk menggali itu. Bahkan dalam konteks potensi baik itu yang sifatnya natural resources ya, maupun dalam konteks keseharian perdagangan, juga tidak banyak dari tim kita di pemerintah daerah yang kemudian mampu melakukan akselerasi secara signifikan. Mbak Maria, saya berikan contoh sangat kecil saja.
Saya 9 tahun sekolah di Australia. Di beberapa toko-toko itu dijual misalnya buah-buah tropis, rambutan. Yang dijual itu rambutan sudah kering sampai hitam itu. Harganya 1 kilo $23. 230.000. Yeah. Di sini kita 1 kilo itu 10.000, 15.000. Saya berpikir kita dengan market yang begitu besar, kenapa tidak ada dari pemerintah daerah kita difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan, kita juga punya konjen di mana-mana atau konsulat di mana-mana, tetapi kenapa kemudian itu tidak terjadi? Nah, hal-hal seperti ini perlu ditata secara signifikan supaya kemudian desentralisasi itu kembali dalam konteks apa yang dulu digariskan oleh dalam konteks niat asalnya, yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan lokal yang lebih baik. Nah, kalau misalnya itu bisa dilakukan, saya pikir apa yang menjadi target supaya hadirnya local good governance, endingnya public delivery service yang juga sangat signifikan, itu akan jauh lebih visible untuk dilakukan. Baik, ya tadi juga sempat disinggung apakah program strategis nasional itu akhirnya harus mengorbankan atau yang menjadi korban itu adalah program-program yang sudah ada di daerah. Nah, Prof. Jo tanggapannya, tapi mungkin kita akan jeda terlebih dahulu. Prof. Jo, jadi jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue. Kembali di Top Issue, pemirsa, dan kita juga masih tersambung dengan Jubir Paguyuban di Cirebon. Ada Mbak Heta di sini. Mbak Heta, mungkin bisa di penutup segmen ini berikan harapannya, Mbak, karena ternyata PBB-nya masih sama ya, pemberatan yang dirasakan warga masih sama. Ya, izin harapan kami sebetulnya akar permasalahan dari Cirebon itu adalah adanya kenaikan NJOP yang tidak masuk akal dan di luar nalar. Tolong dihitung kembali cara perhitungan NJOP. Misalnya, jangan dengan harga rata-rata saat penjualan, tapi masih banyak pembanding atau cara penghitungan, yaitu NJOP pengganti ataupun dengan nilai adanya pertambahan baru. Jadi hanya jangan dengan satu alat penghitungan NJOP. Yang kedua, Bapak tadi ada yang terputus bahwa PBB di Cirebon itu naik pada saat PJ Wali Kota. Jadi Perda nomor 1 tahun 2024 itu ditandatangani oleh PJ Wali Kota, yang kita tahu bahwa sebetulnya dari Kemendagri mengatakan bahwa PJ saat itu tidak boleh mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak kecuali dengan izin dari Kemendagri. Pastinya menurut pemikiran saya, menurut cara pikir saya, bahwa dengan beliau sudah menandatangani Perda nomor 1 tahun 2024, pastinya sudah berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Kemendagri. Nah, ketiga, Bapak, apakah itu dibolehkan? Dan izin saya menyampaikan bahwa kami dari masyarakat Paguyuban Pelangi pastinya tidak pernah membuat kerusuhan. Tapi kami berusaha meredam seluruh aspek dari masyarakat yang ada di Kota Cirebon. Tapi ada beberapa dari ASN dari Kota Cirebon, terutama dari BPKPD, sempat mengeluarkan statement dalam bentuk status yang menyatakan bahwa kenaikan 1000% itu adalah hoak. Nah, itulah yang saya takutkan akan memicu kemarahan masyarakat. Dan saya pertanyakan, apakah pantas, apakah bijak dari BPKPD dalam arti seluruh jajarannya, saya ada buktinya, saya berani mengatakan begini ada buktinya, apakah bijak dengan membuat status dari seluruh kejajarannya mengatakan bahwa kenaikan 1000% itu adalah hoak. Sedangkan kita tahu, kita punya bukti bahwa memang ada kenaikan 1000% yang kenaikannya memang tidak seluruhnya 1000%, tapi hampir 700%, 800%, 600%. Apakah bijak orang ASN mengatakan bahwa apa yang kami suarakan itu adalah hoak? Sedangkan pada saat kami hearing di Dewan itu dibenarkan dan diiyakan. Itu aja, Pak. Dimengerti, saya, apakah Mbak Heta itu justru tidak menimbulkan kegaduhan seperti itu? Baik, terima kasih Mbak Heta sudah memberikan kesaksiannya di sini ya. Itu tadi sampai ditunjukkan ya status dari salah satu ASN-nya. Mungkin Prof. Jo ada tanggapan, ini sepertinya mungkin takut karena banyak yang protes tiba-tiba terus memberikan.
status seperti itu? Iya, saya kira begini ya. Memang ada masalah dalam penetapan kenaikan pajaknya PBB ini. Nah, itu dilakukan zaman PJ Wali Kota. Lalu sekarang masyarakat protes secara damai kan protesnya. Nah, lalu juga tentu ada perlawanan juga dari pihak yang tidak terima dengan protes masyarakat. Tinggal sekarang sih yang paling kunci bukan hal-hal yang tidak menyelesaikan persoalan. Kalau saya menyarankan diminta Pak Wali Kota yang baru, ya kan sudah diarahkan oleh Gubernur Jawa Barat untuk mengoreksi kebijakan PJ yang lama. Iya, bahkan tinggal sekarang terbitkan saja perkada revisi. Nah, dengan begitu urusan selesai. Nah, ini pelajaran ke depan. Jangan lagi menaikkan PBB sampai ratusan persen itu. Betul. Ya berkali-kali lipat. Juga yang penting satu kali lagi pembinaan dan pengawasan nih. Ya, jangan lemah. Jadi jangan tiba-tiba sudah terjadi persoalan baru ribut heboh seperti sekarang. Iya, melakukan kontrol. Jadi kontrol itu harus lebih awal. Baik. Jadi saran saya berarti kontrol Kemendagri ya maksudnya ya ini. Ya, pemerintah harus proaktif mengikuti perkembangan ini dan bukan tidak mungkin di tahun 2026 hal ini akan muncul lagi. Baik. Mungkin tapi terakhir Prof. Jo singkat saja, gubernur ini bisa tidak sih menyuruh bupati wali kota untuk menggratiskan PBB? Oh, itu kan imbauan, ajakan, seruan. Kalau kewenangan kan kembali ke bupati, ke wali kota. Dimengerti Prof. Nah, jadi kalau dia ngimbau bupati wali kotanya kan mungkin karena wibawa Pak Gubernur, ya udahlah kita ikutin. Apalagi motivasinya bagus, ulang tahun 80 tahun RI dan ulang tahun Provinsi Jawa Barat. Baik. Tapi implementasinya itu ya, Mas Umam bagaimana? Iya, secara general kita harus memaknai bahwa pajak daerah itu sebagai sebuah instrumen pembangunan lokal yang basisnya partisipatif, kemudian juga harus ada transparansi dan akuntabilitas, bukan sebagai wajah atau ajang eksploitasi masyarakat lokal. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam konteks ini, pemerintah daerah harus segera kemudian dievaluasi dengan baik. Dan tadi yang disampaikan oleh Prof. Jo saya pikir sangat relevan. Kalau misal memang tadi disampaikan Mbak Heta ya, itu diklaim sebagai hoax, ya segera saja kemudian kepala daerah untuk memfollow up itu secara cepat dengan mengeluarkan perkada sebagai misalnya evaluasi atas perkada sebelumnya. Nah, oleh karena itu kalau misal ini bisa dilakukan, semua harus didialogkan dengan optimal supaya kemudian tidak ada trust yang kemudian terdelegitimasi. Dan yang terpenting, kalaupun kemudian dinaikkan, itu harus ada takaran dan standar kepatutan, disosialisasikan. Dan yang terpenting, pasca dinaikkan, kemudian imbasnya apa kepada masyarakat. Kalau kita lihat ya, sisi-sisi sukses desentralisasi di luar negeri, let's say seperti di Cebu di Filipina, kemudian di Kerala di India, atau di beberapa daerah di Brazil, selalu ada basis instrumen perimbangan antara apa yang diberikan oleh masyarakat dan layanan publik apa yang diterima oleh masyarakat. Kalau misal kemudian tidak ada layanan publik atau public delivery service yang optimal, yang memadai, yang lebih baik, ya itu bukan sebuah instrumen perimbangan, itu adalah wadah atau ajang eksploitasi yang tidak sepatutnya dilakukan di tingkat pemerintahan. Baik. Terakhir mungkin kita minta tanggapan Pak Rifki di sini. Pak Rifki, tadi kita juga sudah dengar bagaimana harapan dari salah satu paguyuban yang ada di Cirebon, Mbak Heta, mewakili warga di sini. Mungkin apa Pak yang akan coba diterapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini untuk kembali bisa mengontrol pemerintah daerah mengenai PBB-nya? Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, mitra kerja kami sangat serius melihat soal kemandirian fiskal ini. Jadi kalau diikuti rapat-rapat Komisi 2 DPR dengan Saudara Menteri Dalam Negeri dalam 2 masa sidang terakhir, itu kita selalu bicara bagaimana jalan keluar agar kemandirian fiskal yang tadi diceritakan 20 tahun pasca otonomi daerah, pasca diterapkannya Undang-Undang 22 tahun 1999 itu belum beranjak signifikan. Karena itu saat ini yang pertama, kami mendorong agar pemerintah segera mengirimkan inisiasi rancangan Undang-Undang BUMD ke Komisi 2 DPR RI. Dengan adanya rancangan Undang-Undang BUMD,
yang juga akan disertai dengan ada struktur baru di Kementerian Dalam Negeri, ada Dirjen Pembinaan dan Pengawasan BUMD. Kami berharap ini adalah ikhtiar kita untuk melakukan penyehatan BUMD di Indonesia. Program-program strategis yang ada pada tingkat lokal, regional, itu tidak mesti dibiayai pakai APBD, apalagi pakai APBN, itu bisa dibiayai melalui investasi yang dilakukan oleh BUMD masing-masing. Tentu BUMD, catatannya BUMD-nya harus BUMD yang sehat. BUMD yang sakit akan kita bekukan, akan kita bubarkan. Sehingga kemudian ini tidak menjadi justru beban bagi keuangan daerah. Baik. Yang kedua, kalau kita bicara soal diskusi kita pada malam hari ini soal pajak, maka sebetulnya yang paling penting adalah kesadaran kepala daerah untuk kemudian mengelola tata kelola keuangan daerahnya dengan rasional, dengan accountable, dengan transparan. Mengelola daerah itu tidak beda dengan seorang ayah dalam rumah tangga. Kita harus berani cerita kepada anak-anak kita berapa pendapatan ayah, berapa pendapatan ibu. Pendapatan ayah, pendapatan ibu misalnya 10 juta rupiah, tapi kemudian kebutuhan dalam rumah tangga itu 12 juta rupiah, maka 5 juta rupiah bahkan 6 juta rupiah itu harus kemudian disingkirkan sebagai kemudian kebutuhan yang tidak priority. Nah, keberanian kepala daerah untuk mengatakan kebenaran berdasarkan kemampuan yang dia miliki, baik kewenangan maupun keuangan, itu kita butuhkan dalam kepemimpinan sekarang. Sekarang ini banyak kepala daerah yang membeautifikasi dirinya sedemikian rupa. Terlihat powerful, uangnya banyak, padahal kemudian sedang powerless, uangnya juga sedang sedikit. Hanya kemudian takut untuk tidak terpilih pada periode berikutnya. Saya kira itu polemiknya ya sebenarnya ya, yang kemudian membuat beban kepemimpinan, membuat beban kepemimpinan itu menjadi ribet. Dan yang ketiga kita harus akui juga, mungkin bisa lebih singkat, Pak Rifki. Pengawasan jangan semua dibebankan kepada pusat. Kita punya sebentar kita punya DPRD. Karena itu DPRD jangan kemudian mempunish setelah kebijakan keluar. Dia harus mampu mendeteksi pada level awal dan berdasarkan fungsi controlling yang dia miliki. Terima kasih, Maria. Controlling itu tadi ya. Baik, Managing Director Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khairul Umam, kemudian Pakar Otonomi Daerah Johermansyah Johan, dan juga tadi ada Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami, juru bicara Paguyuban Pelangi Cirebon Heta Mahendrati. Terima kasih atas informasi dan juga keterangannya bersama kami di Top Issue. Saya Maria Lizi Hasni. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda pemirsa. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.